Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Ramadan sebentar lagi akan menjumpai kita. Dan kita tahu Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan spesial, makanya disebut Sayyidus Syuhur, pimpinan bulan, atau Syahrul Taubah, bulan taubat, Syahrul Maghfirah, bulan maghfirah. Itulah bulan Ramadan, bulan dimana dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dan di bulan Ramadan juga dibelenggulah para syaitan. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, maka para ulama salafun saleh mereka menjadikan kesempatan di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca kalamullah, yaitu Al-Quran. Kalangan sahabat banyak yang senantiasa membaca Al-Quran. Nabi kita SAW, beliau yatadaras, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, saling membaca Al-Quran dengan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Itu satu kali bacaan. Tapi ketika menjelang wafatnya 2 kali dikaji Quran itu, dibacakan oleh Jibril kepada Nabi SAW, saling membacakan yatadaras. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membaca Al-Quran 1 kali khotaman itu dalam 1 hari. Itu Utsman bin Affan dan Tamim ad-Dari dan sahabat-sahabat yang lain. Ada juga imam madhab seperti Imam Abu Hanifah yang kita kenal. Beliau mengkhatamkan Al-Quran fin nahari khutmah, di waktu siang 1 kali khataman, wa fil laili khutmah, dan di waktu malam 1 kali khataman, berarti sehari 2 kali khataman. Ada juga Imam Malik bin Anas, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan seluruh kitab-kitab yang beliau kaji. Warakaztu ala hadza, kata beliau, dan saya fokus kepada ini. Dan dia memegang Al-Quran. Bahkan kajian beliau kan rutin di Masjid Nabawi. Ketika bulan Ramadan kajiannya ditutup, karena beliau ingin khusus berkhalwat dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Dan beliau dalam sehari menyelesaikan khutmatan wahidah, 1 kali khutaman. Ada juga Imam Syafi'i yang madhabnya tersebar di Indonesia. Diriwayatkan dari muridnya bahwasanya Imam Syafi'i berkata, beliau ketika Ramadan menyelesaikan sittina khutman, 60 kali khutaman. Berarti kalau dihitung 1 harinya itu 2 kali khutaman. Luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Nasrul Sunnah, beliau juga menyelesaikan ketika Ramadan tilawah Al-Qur'annya khutmatan wahidan fil yaum, 1 kali khutaman dalam sehari. Begitulah para ulama salafun saleh. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di bulan Ramadan, bulan Al-Quran itu mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kita tahu, ya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 1 huruf Al-Quran kita baca itu adalah 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. La taqul alif lam mim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kau katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Hanya Al-Quran, kitab suci yang dibacanya saja sudah mendapatkan pahala. Dan hanya Al-Quran, kitab suci yang dihafalkan. Dan semua kalangan bisa menghafalkan Al-Quran. Anak kecil bisa menghafalkan Al-Quran, anak muda, orang-orang dewasa, orang-orang yang sepuh bisa
menghafalkan Al-Quran. Dan hanya Al-Quran yang kitab sucinya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah sempat ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi SAW, la yafqah man qara al-Quran fi aqal min thalath. Tidak disebut faqih orang yang membaca Al-Quran yang kurang dari 3 hari. Karena maksimal yang paling afdal itu membaca Al-Quran itu adalah 3 hari untuk 1 kali khotaman. Maka ini dijawab oleh para ulama, termasuk oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Innama waradan nahi an qiraatil Quran aqal min thalath. Sejatinya datangnya larangan tentang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari itu adalah ala mudawamati ala dalik, yaitu karena mudawamah, berkelanjutan dawam. Jadi selain Ramadan juga orang itu mendawamkan tilawah kurang dari 3 hari khatamnya. Tapi ketika bulan Ramadan, amma fil awqatil mufattalah, adapun di waktu-waktu yang diagungkan, wal amakinil mufaddalah, dan di tempat-tempat yang diagungkan. Waktu yang diagungkan seperti bulan Ramadan, tempat yang diagungkan seperti di Mekah, fa mustahab, kata beliau, maka itu disunnahkan. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen ketika bulan Ramadan, karena kita tahu bahwa Al-Quran saat ini itu hanya menjadi pajangan saja. Yuk kita dekatkan diri kepada Allah dengan tilawah Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan mengkaji Al-Quran ketika bulan Ramadan. Jangan sampai Al-Quran itu kitab suci kita dan kita tidak paham, tidak tahu, tidak kenal dengan Al-Quran tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan banyak terjadi di kaum muslimin seperti ini, yang menyebabkan mereka keluar dari keislamannya. Nah, persiapan bulan Ramadan adalah persiapan kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Persiapan Ramadan juga adalah persiapan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan hanya saum fisik, bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi mata kita harus puasa, telinga kita harus puasa, bibir kita juga harus puasa dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama, hati kita juga harus berpuasa, harus saum. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peningkatan di bulan Ramadan itu bisa kita tingkatkan kalau ada taskhin, pemanasan sebelumnya. Nah, momen di bulan Sya'ban ini kita mulai sebelum masuk ke bulan Ramadan, sebelum menyambut bulan Ramadan, maka kita mulai untuk senantiasa melakukan pemanasan supaya di bulan Ramadan ibadah kita khusyuk, nikmat, meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dengan Al-Quran, mengikuti jejak para salafun saleh, dan mudah-mudahan kita disampaikan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.